Yun akhirnya dituduh atas kepemilikan peta tersebut yang diduga sengaja dibuat untuk sekte Wufeng. Tetua Hua hendak mengeksekusinya, namun segera dihentikan oleh Ziyu, hingga pertarungan pun terjadi. Karena sudah jauh lebih kuat, Ziyu mampu mengalahkannya, bahkan pedang milik Tetua Hua menjadi patah. Tetap saja, Yun memilih pergi. Ia pun meminta maaf karena sudah membuat banyak masalah untuk Ziyu. Kepergiannya kali ini agar tidak menjadi beban untuknya, yang sebentar lagi resmi menjadi seorang pemimpin. Setelah Yun pergi, Sang Ju memerintahkan Yunzi untuk mengejar, namun segera dihentikan oleh Ziyu yang kini ia resmi menjadi seorang pemimpin. Karena ujian ketiga, yaitu harus menghancurkan pedang milik Tetua Hua dengan pedang yang ia buat sendiri, dan baru saja ia berhasil melakukannya. Ia pun memerintahkan untuk sujud dan melarang siapapun mengejar Yun. Seketika para tetua tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka semua pun sujud memberikan hormat kepadanya. Melihat itu, Sang Ju dan Yunzi juga tidak bisa melawan dan memberikan hormat. Keesokan harinya, Yun berada di sebuah desa perbatasan. Ia menyadari pasukan sekte Wufeng sedang memperhatikannya. Ia pun teringat perkataan Han terdapat 4 orang pasukan sekte Wufeng level iblis dan menunjukkan lukisan keempat orang tersebut. Saat ini, ketiga pasukan level iblis telah berada di sana, dan satunya lagi adalah Melati, pemilik rumah bordil. Yun lantas dipinta mereka untuk dibawa ke rumah bordil tersebut. Sementara itu, Reki memberikan kitab bela diri kepada Ziyu, yang kini ia resmi menjadi seorang pemimpin karena berhasil melewati ujian 3 wilayah. Seluruh teknik bela diri dari keluarga Gong sudah diserahkan kepadanya, dan Reki berharap Ziyu bisa menjadi pemimpin yang adil dan menjaga keluarga Gong di masa depan. Lalu, Ziyu dipanggil oleh ketiga tetua untuk diceritakan sebuah fakta asal-muasal terbentuknya keluarga Gong. Karena sebagai pemimpin, ia harus mengetahuinya. 100 tahun yang lalu, pemimpin keluarga Gong juga disebut sebagai pemimpin pedang. Pemimpin pedang generasi pertama menciptakan keluarga Gong yang berisikan 3 anggota keluarga inti di dalamnya, yakni keluarga Yue, keluarga Su, dan keluarga Hua. Yang diketahui, ketiga keluarga tersebut merupakan milik para ketiga tetua di sana. Kemudian keluarga Gong dipinta menjaga wilayah depan, sedangkan keluarga Yu, Su, dan Hua menjaga wilayah belakang gunung, sehingga terciptalah ujian 3 wilayah belakang gunung. Suatu ketika, belakang gunung terjadi sebuah fenomena, yaitu jatuhnya batu meteorit. Batu tersebut lalu dibuat menjadi sebuah pelakat yang menyimpan sumber energi tenaga dalam yang sangat luar biasa, sehingga seluruh dunia persilatan ingin mencurinya. Salah satunya sekte Wufeng yang juga menginginkan pelakat tersebut. Lalu, pelakat itu diberi nama api yang tak terhitung jumlahnya, sebab jatuhnya batu meteorit menyebabkan kebakaran yang sangat luar biasa. Kini, Ziyu sebagai pemimpin harus menjaga pelakat tersebut jangan sampai jatuh ke tangan sekte Wufeng. Dan anggota keluarga Gong juga dilarang keras menggunakannya, sebab pelakat itu dapat membuat seseorang menjadi jahat karena memiliki energi hitam di dalamnya. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi ledakan sehingga goa tersebut berguncang. Di malam hari, Bunga terkena luka bakar dan belum sadarkan diri. Menurut informasi, terdapat seseorang yang ingin meledakkan ruangan penelitian milik Bunga. Sampai saat ini belum diketahui siapa orang tersebut. Terlihat Jin Fan menangis dan tidak ingin Bunga meninggal dunia. Karena bagaimanapun juga, Bunga adalah wanita yang ia cintai, meskipun selama ini ia acuh tak acuh kepadanya.
Ziyu lalu mendapatkan laporan dari Gilang sebelum terjadi ledakan, Bunga ditemui oleh Yunzi dan terjadi perdebatan karena Yunzi masih tidak terima kalau Ziyu menjadi seorang pemimpin. Dengan segera, Ziyu ingin menangkap Yunzi namun dihalangi oleh Sangju sebab ia tidak memiliki bukti untuk menangkapnya. Sangguan berkata, lebih baik mereka menunggu Bunga sudah sadar dan langsung bertanya kepadanya apa yang sudah terjadi. Di tempat lain, keempat pasukan level iblis sudah berkumpul di rumah bordil milik Melati. Mereka semua membahas strategi dan penyerangan yang akan dilancarkan 5 hari lagi. Kembali ke Sangju, ia saat ini tidak bisa melakukan apa-apa untuk melindungi Yunzi atas tuduhan yang mencelakai Bunga. Yunzi mengaku itu bukan perbuatannya. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu Bunga telah bangun untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sangju juga berkata, pelantikan Ziyu sebagai pemimpin akan dilakukan 5 hari lagi. Mendengarkan hal tersebut, Sangguan sangat senang. Karena bagaimanapun juga, hari itu bertepatan sekte Wufeng akan menyerang. Kembali ke Yun, ia mengaku kabur dari keluarga Gong karena identitasnya sudah ketahuan. Para pasukan level iblis merasa salut kepadanya sebab selama ini hanya ada 2 orang yang berhasil keluar hidup-hidup dari keluarga Gong, yaitu almarhum adiknya beserta dirinya saat ini. Sedikit info untuk kalian yang sudah lupa, Yun adalah pasukan level hantu yang paling bawah. Han bersama Yaki pasukan level siluman. Sedangkan Melati beserta 3 orang di sana adalah pasukan level iblis yang tertinggi. Maka dari itu, Yun, Han beserta Yaki tidak bisa melakukan apa-apa kalau sudah ada keempat pasukan level iblis. Setelah itu, Yun pergi ke pasar dan meminta salah satu pedagang untuk mengantarkan sebuah barang miliknya agar diserahkan kepada Ziyu, pemimpin keluarga Gong. Sebagai gantinya, Yun akan membeli semua barang dagangannya. Untung saja pedagang itu mau membantu. Di tempat lain, Jin Fan masih merawat Bunga. Hingga pada akhirnya, Bunga telah siuman. Lalu ia meminta Jin Fan untuk segera memanggil Ziyu sekarang juga. Sedangkan Ziyu sedang merawat kakaknya dan diletakkan di tempat tersembunyi agar tetap aman. Di sana, Huan Yu menyuruh Ziyu mengaktifkan kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya, yang tak lain adalah pelakat tersebut. Karena untuk melawan sekte Wufeng, Ziyu harus memiliki tenaga dalam yang sangat kuat. Hanya dengan mengaktifkan pelakat tersebut, ia baru bisa memiliki tenaga dalam yang tidak terkalahkan. Tentu saja Ziyu menolak karena ia sudah berjanji kepada para tetua untuk tidak menggunakan pelakat itu. Lalu Jin Fan datang ke sana melaporkan Bunga sudah siuman. Singkat cerita, Ziyu dipanggil oleh para tetua dan diberikan jubah pemimpin karena esok hari ia akan dilantik menjadi pemimpin yang sah. Yunzi datang ke sana memberikannya selamat. Sangju lalu berkata kepada para tetua kalau selama ini ia, Yunzi beserta Ziyu sudah melakukan sesuatu hal yang tidak diketahui oleh para tetua dan saat ini mereka akan menceritakan semuanya. Apakah yang mereka bertiga sembunyikan selama ini? Tonton saja, nanti kalian akan tahu. Sementara itu, Jin Fan membawa Bunga ke wilayah kedua tempat ujian karena di sana Bunga akan jauh lebih aman sambil memulihkan kesehatannya saat ini. Lalu terlihat Ziyu memberikan senjata yang baru untuk Yunzi sebab senjata lamanya sempat pernah hilang. Takutnya rahasia dari senjata tersebut sudah diketahui oleh sekte Wufeng. Yang anehnya di sini, hubungan mereka berdua yang biasanya tidak pernah akur justru saat ini seperti biasa-biasa saja. Yunzi hendak memberikan segelas teh sebagai ucapan terima kasih, namun Ziyu sudah menghilang. Sesaat ia pun lalu tersenyum. Ziyu mendapatkan informasi dari Yun kalau sekte Wufeng 5 hari lagi akan menyerang. Pasukan level iblis yang pertama adalah Bei Su yang akan menyerang dari arah timur.
Lalu Han Yike menyerang dari arah utara. Kemudian Mo Qiai dari arah barat, satu orangnya lagi adalah Melati, temannya sendiri dari rumah bordil, yang juga salah satu dari pasukan level iblis sekte Wufeng. Ternyata kemarin malam, Yun sudah mendengarkan semua rencana pasukan level iblis. Barang yang ia serahkan kepada pedagang kemarin malam merupakan informasi tersebut yang kini informasi itu sudah berada di tangan Ziyu. Setelah itu, pelakat sumber tenaga dalam itu dimasukkan ke dalam kotak yang hendak disembunyikan ke dalam kolam teratai es. Mengingat hanya tempat itulah yang paling aman saat ini. Singkat cerita, pelantikan segera dimulai. Ziyu akhirnya sudah sah menjadi seorang pemimpin. Kemudian, 7 wanita calon pengantin sudah dipersiapkan. Karena bagaimanapun juga, seorang pemimpin wajib memiliki calon istri. Mo Qiai sudah datang ke wilayah pertama untuk melakukan penyerangan. Ziyu memilih calon pengantin yang saat dibuka ternyata wanita tersebut adalah Melati. Seketika Melati menyerangnya. Beruntung Yun menghalanginya yang ternyata ia juga menyamar menjadi calon pengantin untuk melindungi Ziyu. Dan ia memilih berpihak kepada keluarga Gong. Melihat itu, Melati sangat marah karena ia menjadi seorang pengkhianat. Keenam calon pengantin lainnya ternyata pasukan level hantu dari sekte Wufeng, dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Sementara itu, Mo Qiai berhasil mengejar Lukman beserta Lukmin. Melihat kedatangan pasukan level iblis, Lukman bersiap dengan pedangnya untuk bertarung. Sang Guan tidak melakukan apa-apa selain memperhatikan pertarungan tersebut. Pasukan keluarga Gong sejak awal sudah mempersiapkan beberapa senjata pistol meriam yang ternyata senjata itu memang sudah disembunyikan sebelumnya. Karena mereka sudah tahu pasukan sekte Wufeng pasti akan menyerang. Jelas di sana, Melati sangat terkejut bagaimana rahasia penyerangan bisa terbongkar dan menduga ini semua ulah dari Yun. Akhirnya, pistol meriam lalu ditembakkan ke arah mereka. Sedangkan Han Yike menyerang kediaman Sangju dan Yunzi. Karena ia tahu Sangju saat ini dalam kondisi lemah dan kehilangan tenaga dalam. Dari sinilah kita mengetahui yang membunuh ibu dan adik kecil mereka itu ulah dari Han Yike. Kedatangannya pun memang sudah ditunggu oleh Sangju untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu, Sang Guan menyelinap masuk dan menguping pembicaraan Bunga beserta Jin Fan. Dari sinilah ia mengetahui letak pelakat sumber energi tenaga dalam disembunyikan di dalam kolam teratai es. Sedangkan pertarungan masih terjadi di dua tempat yang berbeda. Kini tinggal Melati sendirian. Ia sangat kesal kenapa Yun beserta Ziyu bisa mengetahui rencana besar sekte Wufeng. Terkuak sebuah fakta, ternyata waktu itu Yun sudah bersumpah meninggalkan sekte Wufeng dan membantu Ziyu. Bahkan ia juga sengaja meninggalkan keluarga Gong yang dimana itu atas perintah Ziyu, supaya ia bisa mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh sekte Wufeng.
Lalu kemudian di saat Sang Ju hendak menangkap Yun dan dituduh sebagai mata-mata sekte Wu Feng, itu juga atas perintah dari Ziyu, yang dimana semuanya ini memang sudah direncanakan supaya seolah-olah Ziyu bersama Sang Ju tidak akur satu sama lain dalam menunjukkan kepada sekte Wu Feng kalau terdapat masalah internal di keluarga Gong. Yang lebih epiknya lagi, Ziyu, Sang Ju, dan Yunzi selama ini yang selalu berdebat dan berkelahi ternyata itu adalah akting untuk menunjukkan kalau mereka tidak sejalan. Ini semua dilakukan untuk menjebak Sangguan, sebab sejak awal mereka sudah tahu Sangguanlah yang mengirim informasi kepada sekte Wu Feng. Bahkan Sang Ju waktu itu sengaja memberitahukan kepada Sangguan kalau pelantikan Ziyu sebagai pemimpin akan diadakan 5 hari lagi. Dan 5 hari lagi ia juga kehilangan tenaga dalam akibat racun lalat setengah bulan. Sang Ju sengaja berkata seperti itu supaya Sangguan memberikan informasi tersebut kepada sekte Wu Feng, supaya sekte Wu Feng melakukan penyerangan 5 hari lagi. Padahal itu adalah sebuah jebakan. Benar saja, saat itu Sangguan segera memberikan semua informasi tersebut kepada Yaki dan keluar secara diam-diam dari istana. Kita pun akhirnya mengetahui pria misterius yang menemui Sang Ju di dalam penjara adalah Ziyu. Dari sinilah awal mula akting mereka dilakukan, yang tak lain untuk menjebak Sangguan. Lalu, Yun sengaja dibawa oleh Ziyu keluar dari penjara. Sang Ju bersama Yunzi mengejarnya, dan berakhir Sang Ju terluka parah. Lalu ia kembali ke rumah untuk menunjukkan kepada Sangguan kalau ia terluka akibat berkelahi melawan Ziyu. Itu sengaja dilakukan untuk menunjukkan kepada Sangguan kalau ia bersama Ziyu tidak pernah saling akur. Saat ini, Sang Ju hendak bertarung melawan Han Yike. Masalah lalat setengah bulan dan ia kehilangan tenaga dalam itu hanyalah kebohongan dan ia tidak pernah kehilangan tenaga dalam. Setelah mengetahui semuanya itu, Melati menjadi sangat murka. Ia pun menggunakan racun darah di kukunya untuk menyerang dan berhasil melukai Ziyu sampai keracunan. Tak lama kemudian datanglah Han ke sana untuk membantu mengalahkan Melati dan ia memilih untuk berkhianat. Di saat hampir mati, kebetulan pistol meriam tepat di sebelahnya. Menggunakan pistol tersebut, Melati berhasil dibunuh. Tidak hanya itu, Han juga akhirnya meninggal dunia. Apa yang dilakukannya untuk menebus kesalahan masa lalu supaya Yun tetap selamat. Singkat cerita, Gilang berusaha mengeluarkan racun di tubuh Ziyu dengan memberikannya tenaga dalam. Jin Fan lalu dipinta untuk mengambil teratai es milik Ziyu karena hanya menggunakan itu baru bisa mengeluarkan racunnya. Saat masuk ke dalam ruangan rahasia milik Gilang, ternyata Sangguan sudah lebih dulu datang ke sana dan hendak membawa teratai es agar Ziyu tidak bisa diselamatkan. Di tempat lain, Beisu berhasil tiba di goa tersebut. Namun sayang, pelakat sumber energi tenaga dalam tidak berada di sana. Reki langsung menghalanginya dan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Sedangkan pertarungan terjadi dalam memperebutkan teratai es. Sangguan dibantu oleh Yaki untuk membunuh Jin Fan. Beruntung, Gilang datang ke sana dan membantu Jin Fan untuk melawan mereka. Siapa sangka, tenaga dalam milik Ziyu beserta Yun memiliki karakter yang sama, sehingga racun di tubuh Ziyu berhasil dikeluarkan. Terlihat, Jin Fan berhasil ditusuk oleh Sangguan karena ia lengah dan berfokus mengambil teratai es.
我不哭。金凡，金凡，金凡，你快来救他！ Sementara itu, Sangguan melihat Yaki sedang sekarat dan kalah melawan Gilang. Di sana, Yaki meminta Sangguan untuk pergi meninggalkan sekte Wufeng, karena ternyata Sangguan adalah wanita yang sangat ia cintai. 你已经可以走了，要好好的。 Sedangkan Lukmin terluka parah karena pertarungan tersebut. Tidak ingin adiknya mati, Lukman menggunakan seluruh kemampuannya dan berhasil membunuh Mo Qiyai. Sedangkan Reki juga terluka parah dan hampir dibunuh oleh Baisu. Sang ayah datang membantu, namun justru tetua Hua, ayahnya tersebut yang akhirnya tewas. Jin Fan dibawa kembali. Melihatnya meregang nyawa, Ziyu hendak menggunakan satu-satunya teratai es untuk menghidupkan Jin Fan kembali, sebab ia sudah tidak membutuhkannya. Jin Fan bukanlah pengawal, melainkan sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Ditambah lagi, Jin Fan adalah pria yang dicintai oleh bunga. Ia tidak ingin kakaknya ini kehilangan orang yang ia cintai. 再见。他早就是我的情人了。 Reki mengumpan Baisu masuk ke dalam ruangan rahasia yang ternyata berisikan bom peledak. Ia pun meledakkan tempat tersebut dan sudah berniat mati bersamanya. Pertarungan masih terjadi antara mereka. Berkat kerjasama Sangju dan Yunzi, Han Yike berhasil dibunuh. Namun sebelum itu, Sangju sudah lebih dulu terkena serangan telak yang membuatnya tak sadarkan diri. Singkat cerita, peperangan pun telah berakhir dan kini dimenangkan oleh keluarga Gong. Ziyu melihat bayangan dari keluarganya yang sudah meninggal, yaitu ayahnya sendiri, Nyonya Wuji, Lukmin, Reki, tetua Yue, tetua Hua, dan terakhir ibunya. Untuk bisa memenangkan peperangan ini, harga yang dibayar sangatlah tinggi, yaitu kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Di malam hari, mereka semua berkumpul. Akibat peperangan tersebut, mereka semua pun terluka parah. Salah satu pasukan memberikan pedang peninggalan Reki, yang dimana pedang itu yang sangat diinginkan oleh Ziyu saat melewati ujian ketiga. Dan kini ia berhak memilikinya, karena sudah resmi menjadi pemimpin. Tak lama kemudian, Ziyu muntah darah. Di sana Bunga menangis dan mengucapkan terima kasih kepada Ziyu karena mau memberikan teratai es kepada Jin Fan, sehingga Jin Fan bisa hidup kembali. Padahal Ziyu sendiri belum sepenuhnya sembuh dari racun tersebut. Yunzi lalu memberikan sebuah kotak yang berisikan teratai es. Mereka pun terkejut dari mana ia mendapatkannya. Yunzi berkata itu milik Sangju dan satu-satunya teratai es yang tersisa dan kini diberikan kepadanya. Terlihat Sangju tersenyum ke arah Ziyu.
Mereka lalu pergi untuk mengambil pelakat sumber tenaga dalam. Setelah diambil oleh Lukman, ternyata pelakat itu telah menghilang. Ziyu bersama Sang Ju sudah tahu siapa yang mencurinya. Kemudian Ziyu menemui Huan Yu sambil berkata pelakat tersebut dicuri oleh seseorang. Sontak Huan Yu sangat terkejut. Tiba-tiba lilin dimatikan. Kedua tangan Huan Yu langsung memancarkan sebuah sinar dan terbukti Huan Yu adalah si pencurinya. Ternyata kotak yang berisikan pelakat itu sudah diolesi bubuk fosfor. Siapapun yang menyentuhnya, tangan mereka akan bersinar di tempat yang gelap. Seketika Huan Yu beranjak dari tempat tidur dan terlihat ia baik-baik saja. Dan selama ini memang menipu mereka. Ia pura-pura kehilangan tenaga dalam padahal tenaga dalamnya tidak hilang. 我就已经隐隐对你产生了疑心，要攻上去，出了他的猜测。 Sejak awal, Ziyu bersama Sang Ju sudah curiga kepada Huan Yu. Terlebih lagi, di saat pasukan memberikan surat tulisan dari Nyonya Wuji yang bertuliskan kata-kata Yu, itu sebenarnya bukanlah Yun, melainkan Huan Yu. Dan saat itu, Sang Ju sengaja menuduh Yun untuk menutupinya. 那你自己想想。 Tidak hanya itu, Bunga yang telah sadar dari komanya lalu mengungkapkan sebuah kebenaran yang membunuh Nyonya Wuji adalah Huan Yu. Sebab ia melihat sebuah tanda di leher dan waktu itu ia juga tak sengaja melihat tanda lahir di leher Huan Yu saat berada di dalam kamar. Bahkan Huan Yu sengaja meledakkan tempat penelitian milik Bunga untuk membunuh Bunga di saat itu. Akhirnya, Huan Yu mengakui semua kejahatannya dan ia tak menyangka bisa digagalkan oleh Ziyu yang sejak awal ia anggap Ziyu bukanlah penghalang baginya. Lantas ia mengaku mencuri pelakat itu supaya bisa mendapatkan sumber tenaga dalam agar bisa menjadi kuat. Tidak lain demi membalaskan dendam kepada sekte Wufeng. Siapa sangka Huan Yu merupakan anak angkat dan tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Gong. Orang tua aslinya dibunuh sekte Wufeng, maka dari itu ia ingin balas dendam. 为之人带领宫门走向，启动无量流火，彻底剿灭无风，平息天下纷争。 Semua berawal di saat ia hendak dipilih menjadi penerus pemimpin oleh sang ayah. Ia pun mendesak ingin menggunakan pelakat itu agar memiliki tenaga dalam yang sangat kuat demi bisa menghancurkan sekte Wufeng. Namun sang ayah menolak dan melarang siapapun menggunakan pelakat tersebut. Bukan hanya tenaga dalam yang bisa meningkat pesat, namun sifat dan karakter seseorang juga bisa berubah menjadi jahat. Kemudian Huan Yu tak sengaja melihat surat yang dibuat oleh sang ayah kalau penerus pemimpin keluarga sudah diganti dan akan diserahkan kepada Sang Ju. Itulah yang membuatnya menjadi marah. Ia pun mulai menjalankan sebuah misi pembunuhan. 挑选一个最没有威胁的人，暂时顶替之人的位置。没有威胁的人，让公子羽信任之人。 Pertama-tama ia menulis sebuah surat lalu diletakkan di kamar Nyonya Wuji. Itu adalah surat ancaman karena Huan Yu sudah mengetahui Nyonya Wuji adalah pembunuh tanpa nama yang berasal dari sekte Wufeng. Meskipun di kala itu Nyonya Wuji sudah tobat dan mengkhianati sekte Wufeng, namun Huan Yu memaksanya untuk melakukan sesuatu hal. Kalau tidak, ia akan mengekspos identitasnya kepada semua orang. Kemudian, ia membawa Zhang, mata-mata sekte Wufeng, ke hadapan sang ayah, yang dimana sang ayah memegang sebuah surat yang sudah dilumuri racun. Melihat itu, sang ayah ingin membunuh Zhang karena dituduh pelakunya. Karena keracunan, tenaga dalam sang ayah jadi melemah. Di sanalah Huan Yu membunuh Zhang bersama sang ayah. Dan setelahnya, ia juga pura-pura tewas terbunuh demi menutupi jejak. Nyonya Wuji yang sudah dipaksa olehnya lalu dipinta apabila ia sudah dikubur harus digali kembali. Nyonya Wuji hanya bisa pasrah menuruti perintah Huan Yu. 就是利用冬蝉草助我假死，来到后山，将我从坟冢棺木中引起恐慌。 Kemudian Huan Yu dibawa oleh Nyonya Wuji ke dalam kuil belakang gunung dan semua orang di saat itu mengetahui ia telah mati dan sudah dikubur.
Lalu Nyonya Wuji dipaksa membunuh tetua Yue dan memfitnah pembunuhnya adalah Sangju agar bisa mengadu domba antara Ziyu dengan Sangju. Merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan, Nyonya Wuji berencana melukai dirinya sendiri agar tidak dicurigai sebagai pembunuh tanpa nama. Namun sayang di kala itu Sang Guan memergokinya. Alhasil, Sang Guan dijadikan kambing hitam. Dan semuanya ini memang sudah direncanakan oleh Huan Yu supaya Nyonya Wuji bersama Sang Guan bisa tahu identitas masing-masing. Kemudian, ia memberikan sebuah kotak kepada Nyonya Wuji dan dipinta untuk menyerahkan kotak itu kepada Yun. Lalu, kotak itu diberikan tanpa Nyonya Wuji menyadari isinya adalah jebakan. Yun yang terkena jarum beracun pasti menduga ini ulah dari Nyonya Wuji yang ingin menyingkirkannya. Yang lagi-lagi ini adalah adu domba yang dilakukan oleh Huan Yu. 阿云也中了你的暗器，他竟然还没死。是宫门。但也不重要。 Setelah puas mengadu domba, seluruh keluarga Gong, Nyonya Wuji ia bunuh. Namun sayang di kala itu, Bunga melihatnya. Maka dari itu ia berencana membunuh Bunga dengan meledakkan tempat penelitian dan melempar sarung tangan milik Yunzi supaya dituduh sebagai pelakunya. 可我也是你的亲。你为了获得无量硫火，总能卫士透露给上官桧，无风闯入，死伤无数。 Belum cukup sampai di situ. Ternyata ia sudah bekerja sama dengan Sang Guan, yang dimana Sang Guan sejak awal datang ke keluarga Gong berniat menikahi tuan muda pertama, yaitu Huan Yu, agar mau membantunya menghancurkan sekte Wufeng untuk balas dendam atas keluarganya yang telah dibunuh. Ia datang ke keluarga Gong hanya untuk memanfaatkan keluarga itu saja, supaya berperang melawan sekte Wufeng. Dengan begitu, sekte Wufeng bisa dihancurkan. Sang Guan membantu Huan Yu untuk mendapatkan pelakat sumber energi tenaga dalam, karena Huan Yu berjanji akan menghancurkan sekte Wufeng. Kemudian, Sang Guan dipinta agar membuat keluarga Gong dan sekte Wufeng supaya berperang. Memanfaatkan peperangan tersebut, Huan Yu mencari celah untuk mencuri pelakat tersebut. Setelah semua kebenaran terungkap, Huan Yu akan pergi untuk menghancurkan sekte Wufeng seorang diri karena ia telah menyerap energi tenaga dalam dari pelakat tersebut. Kini tenaga dalamnya meningkat pesat. Terlihat mereka semua pun tidak bisa melawannya. 阻拦我，会安然无恙，从此安宁。 我是宫门的人。我曾经是宫门的人。 Yun bertarung melawan Huan Yu dan berniat menghentikannya. Tak lama kemudian, Sang Ju datang ke sana dan berniat membantu Yun untuk melawannya. Ternyata, Ziyu saat ini sedang menyerap energi sumber tenaga dalam di tato punggungnya. Karena pelakat tersebut hanya memiliki setengah sumber energi dan setengahnya lagi berada di tulisan di punggungnya. Dibantu oleh tetua, energi yang tersimpan di tato tersebut mulai dipindahkan ke dalam tubuh Ziyu. Itulah alasannya kenapa Ziyu dilarang keras meninggalkan istana. Mereka semua bersama-sama melawan Huan Yu. Namun sayang, Huan Yu begitu kuat, bahkan mereka sedikit kewalahan. Pelakat itu lalu terjatuh, Bunga dari atas segera mengambilnya dan membawa pergi. Sang Ju segera mengejar. Di saat mereka sudah tidak mampu melawan, Ziyu akhirnya datang ke sana. Dengan full tenaga dalam miliknya yang sudah meningkat, Huan Yu berhasil dikalahkan. Bahkan, Ziyu membuatnya menjadi cacat dengan menghapus seluruh tenaga dalamnya.
Sementara itu, Sang Ju berhasil mengejar Sang Guan sehingga tidak bisa lari lagi. Di sana Sang Guan mengakui semuanya apa yang sudah ia lakukan dan alasannya membantu Huan Yu mendapatkan pelaka tersebut supaya Huan Yu bisa membalaskan dendamnya untuk menghancurkan sekte Wu Feng. Sebelum pergi, ia sempat membisikkan sesuatu hal yang membuat Sang Ju langsung terdiam dan membiarkannya pergi. Tak lama kemudian, Yunzi datang ke sana dan menegur kakaknya, kenapa membiarkan Sang Guan pergi. Sang Ju lantas menunjukkan pelaka tersebut yang sedari awal sudah berhasil ia ambil di saat Sang Guan membisikkan sesuatu hal, kalau ternyata Sang Guan sedang hamil anak mereka. Itulah yang membuat Sang Ju langsung terdiam. Akhirnya, Huan Yu dipenjara dengan tubuhnya menjadi cacat dan semua rencananya gagal total. Keesokan hari, Ziyu membuat surat pemberitahuan yang sangat banyak untuk disebar ke semua wilayah agar tidak takut lagi kepada sekte Wu Feng. Mulai sekarang, ia akan menjaga kedamaian dunia persilatan. Sang Ju lalu menghampirinya dan kini mereka tidak perlu bersandiwara lagi. Ziyu mengucapkan terima kasih kepada kakaknya karena sudah mau bekerja sama dengannya. Sang Ju berkata ia ingin Ziyu menjadi seorang pemimpin yang bijak dan melindungi semua masyarakat. Dan ia siap pasang badan membantunya menghancurkan sekte Wu Feng sampai ke akar-akarnya. Sang Ju tidak menyangka adiknya yang pemalas dan suka bermain di rumah bordil kini sudah dewasa dan menjadi seorang pemimpin. Ia lalu tersenyum dan pergi dari sana. Adegan lalu memperlihatkan sosok Lukman, yaitu bocah kecil, kini fisiknya telah berubah. Ternyata selama ini ia mempelajari sebuah teknik terlarang, sehingga setiap 4 tahun sekali fisiknya akan berubah menjadi anak-anak, dan setelah itu ia akan kembali ke bentuk aslinya. Semenjak Lukmin, adiknya sudah meninggal, kini ia harus seorang diri menjaga dan merawat tempat tersebut. Sementara itu, Yun mengaku kepada Ziyu kalau nama aslinya adalah Yun, dan itu bukanlah nama samaran. Sebab selama ini, ia tidak pernah mencuri identitas keluarga lain. Ia merupakan anak kembar dan memiliki adik kandung yang wajahnya mirip sepertinya. Maka dari itu, di saat Sang Ju mengecek identitasnya di kota Praja, seluruh penduduk kota mengakui keberadaannya. Karena bagaimanapun juga, yang berada di kota Praja adalah adiknya, yang memiliki wajah yang sama sepertinya. Mendengarkan hal tersebut, Ziyu tetap menerima Yun untuk menjadi istrinya dan mengajak ia menikah. Tentu saja Yun menerima. Namun sebelum itu, ia ingin pulang ke kota Praja untuk menjemput adiknya. Ziyu tentu saja mengizinkan ia membawa sang adik tinggal di keluarga Gong. Sedangkan Bunga memberikan hadiah untuk Yunzi, yaitu sepasang sarung tangan anti racun yang sudah ia buat sebagai ucapan terima kasih. Yunzi bersama Sang Ju lantas tertawa. Melihat semua orang bahagia dengan pasangan masing-masing, Sang Ju sedikit bersedih dan memikirkan keberadaan Sang Guan saat ini. Sebab bagaimanapun juga, Sang Guan sedang mengandung anak mereka. Singkatnya, Yun kembali ke kota Praja untuk menjemput sang adik. Namun siapa sangka, ternyata pemimpin sekte Wu Feng adalah ibunya sendiri yang sejak awal sudah menunggu kedatangannya. Wadidaw, mantap. Sementara itu, Ziyu menunggu Yun di depan gerbang. Sehari, 2 hari, hingga sebulan kemudian, Yun tidak kunjung kembali. Jin Fan setiap hari mengantarkan makanan untuknya, yang dimana Ziyu tidak pernah pulang dan terus menunggu di depan gerbang. Hingga tak lama kemudian, seseorang datang ke sana. Ekspresi wajah Ziyu seperti sangat terkejut. Dan film pun selesai. Entah apakah ada season keduanya atau tidak, sebab endingnya terlalu menggantung. Dan kita juga tidak tahu kenapa bisa Yun sampai-sampai tidak tahu kalau ketua sekte Wu Feng adalah ibunya sendiri. Mudah-mudahan ada season keduanya.
Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.